Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Gaiman Nur Faizin, Miranda, dan Muhammad Fauzi Firmansyah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan suatu media atau dokumen komunikasi antara peneliti dan pembaca atau antara peneliti dengan yang berkepentingan untuk menggunakan hasil penelitian tersebut. Laporan penelitian merupakan tahapan terakhir dari suatu penelitian, dan hasil dari penelitian harus dilaporkan dan ditulis. Penulisan laporan merupakan penyampaian pengalaman peneliti dan hasil-hasilnya kepada masyarakat. Tanpa ada penulisan laporan, hasil penelitian merupakan barang mati yang akan dinikmati peneliti sendiri dan tidak memiliki manfaat. Padahal tujuan dari penelitian yaitu mencari sesuatu dan menyampaikan hasilnya sebagai bantuan kepada ilmu pengetahuan. Pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah penyajian penelitian dan hasilnya dalam dokumen yang diformat dengan mengikuti struktur konvensional. Dalam mempresentasikan suatu hasil penelitian yang dimana dapat menarik semua elemennya menjadi sebuah dokumen yang koheren dan fokus. Laporan penelitian juga dapat dikatakan sebagai dokumen penelitian yang berisi aspek-aspek dasar dari proyek penelitian. Laporan penelitian menurut para ahli. Laporan penelitian adalah proses penemuan yang dinilai mempunyai karakteristik yang sistematik, empiris, terkontrol, dan juga berlandaskan pada teori dan hipotesis yang diajukan menurut Kerlinger. Laporan penelitian ialah suatu bentuk karya tulis yang isinya berupa paparan tentang suatu proses dan hasil kegiatan penelitian menurut Bahdin tahun 2005. Laporan penelitian adalah media yang mengkomunikasikan antara peneliti dengan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan berkepentingan penelitian yang dilakukannya, menurut De Senicke tahun 2016. Tujuan laporan penelitian: membuat laporan penelitian mampu menyelesaikan masalah-masalah yang telah disampaikan penulis, sehingga dapat diukur menggunakan teori dan data yang dilampirkan dalam proses pembuatan karya ilmiah, yang nantinya dapat diperiksa maupun dikoreksi, sehingga menjadi pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penulisan. Adapun persyaratan laporan penelitian, yang pertama, penulis laporan harus tahu kepada siapa laporan ditulis. Yang kedua, penulis harus menyadari perbedaan latar belakang. Yang ketiga, penulis harus menyadari bahwa pembaca tidak mengikuti proses penelitian. Yang keempat, laporan harus jelas dan dapat meyakinkan pembaca. Kerangka laporan penelitian. 1. Judul, nama lengkap penulis dan lembaga. 2. Abstrak. 3. Pendahuluan atau latar belakang. 4. Literatur pendukung yang relevan. 5. Metode penelitian. 6. Hasil dan pembahasan. 7. Kesimpulan dan saran. 8. Daftar pustaka. Dan yang ke-9, lampiran. Bagian laporan penelitian. Secara garis besar, ada 3 bagiannya. Bagian tersebut antara lain: 1. Pendahuluan yang terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan grafik. 2. Ada isi yang terdiri dari bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metodologi, bab pelaksanaan dan hasil penelitian, dan yang terakhir bab kesimpulan dan saran. Ketiga yaitu penutup. Penutup yang terdiri dari 1. Daftar pustaka, 2. Lampiran, dan yang terakhir adalah indeks. Karya tulis ilmiah hasil penelitian berfungsi mengkomunikasikan gagasan atau hasil penelitian yang telah dilakukan, khususnya 1. Gagasan, apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana gagasan yang dikemukakan dalam memecahkan masalah. 2. Penelitian, apa yang diteliti, mengapa penelitian dilakukan, apa yang menjadi fokusnya, apa yang menjadi konseptualnya, bagaimana desainnya, bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis,
apa kesimpulan akhirnya, dan apa rekomendasi yang dinyatakan berdasarkan temuan tersebut bagi kepentingan praktis dan pengembangan ilmu.